Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada malam ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Selamat malam dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kelas keilmiahan dengan tema mengupas tuntas perbedaan esai dan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Aulia Deswanda Puspitasari selaku MC pada kegiatan malam ini. Baik, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 20:11, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pemberian materi, yang akan langsung dipandu oleh moderator kita yang tentunya sudah tidak asing lagi. Nama Asrullah AS, tempat tanggal lahir Unaha 11 Mei 1999, pendidikan saat ini berkuliah di jurusan Peternakan Universitas Hasanuddin, pengalaman berorganisasi, Forum Studi Ilmiah Fakultas Peternakan Unhas, UKM Kompas Fakultas Peternakan Unhas, UKM KPU Unhas, LDF Anahal Fakultas Peternakan Unhas, Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unhas, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe Makassar. Prestasi yang pernah diraih, juara 1 LKTI Pensil 4 Fosil Unhas 2018, juara 2 Lomba Video Pendek Komunitas Teman Mudata 2020, juara 2 LKTIN Injection 2 Universitas Haluleo 2020, finalis LKTIN Essay Insek Unhas 2020, juara 1 Business Plan Competition Senat Popet Unhas 2020, Gold Medal Indonesia International Applied Science Project Competition 2020, pendanaan PMW Universitas Hasanuddin 2021, dan mahasiswa Hasanuddin. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Kak Asrullah. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf dulu karena saya pakai HP sementara login laptop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pertama-tama kita sama-sama ucapkan syukur, alhamdulillah kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini bersama teman-teman dari Forum Studi Ilmiah Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, teman-teman dari mungkin juga ada teman-teman dari Universitas Negeri Semarang atau beberapa dari teman kampus pemateri Kak Yogi, kemudian ada teman-teman siswa dari SMA dan SMK yang ada di Sulawesi Tenggara, dan beberapa juga teman-teman siswa yang ada di wilayah Kota Parepare. Kemudian para ini teman-teman saya di KKN Parepare, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Baik saja, ya. Kak Yogi, bagaimana kabarnya Kak? Kak Yogi, Mas Yogi ya. Halo Kak Asrullah, alhamdulillah baik, sehat dan masih luar biasa sampai sekarang. Alhamdulillah masih luar biasa sejak awal ketemu ya Kak. Waktu itu awal ketemunya di Kendari ya. Sudah hampir Betul 2 sekali. tahun. Ya hampir 1 tahun lebih lah kita nggak ketemu secara langsung ya Kak, di Kendari waktu itu. Teman kamar. Tapi nggak macam-macam ya. Ya, baik, langsung saja teman-teman saya bacakan CV pemateri kita pada hari ini dengan judul kegiatan hari ini tuh kita akan membahas tentang
membahas tuntas perbedaan antara karya tulis pada umumnya dengan esai. Esai juga merupakan bagian dari karya tulis, tapi bukan karya tulis yang itu yang kami maksudkan. Nanti Kak Yogi akan membahas lebih mengenai hal tersebut. Langsung saja pemateri kita hari ini bernama Muhammad Yogi Alvito Valentino. Riwayat pendidikan saat ini beliau berkuliah di Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Jadi Kak Yogi ini masih muda dan sudah sangat luar biasa seperti sekarang ini. Kemudian SMA-nya dari SMK Negeri 3 Jepara pada tahun 2019 lulusnya, kemudian SMP Negeri 5 Jepara dan SD Negeri 2 Sukadono. Adapun pengalaman organisasi dari Mas Yogi yaitu pertama BM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, kemudian DPM KM Universitas Negeri Semarang, Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang Universitas Negeri Semarang, OSIS SMK Negeri 3 Jepara. Kemudian berikut ini bukan beberapa sih, sangat banyak prestasi yang diraih oleh Mas Yogi. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena jika saya hitung mungkin juaranya lebih dari 30 ya. Apalagi kemarin baru ini chatting tahu-tahu udah juara lagi. Pertama itu adalah juara 1 esai nasional Visiontical Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta 2020. Kemudian top 15 Genbi National Business Plan Competition di Genbi Sulawesi Tenggara. Kemudian juara 2 esai nasional UKM Kreatif Minority Universitas Malik Saleh Aceh tahun 2020. Kemudian prestasi terakhirnya yang ada di CV ini mungkin yang kemarin belum tersebutkan, yaitu juara 1 lomba esai nasional Maulidiah 4 KC JBIS IAIN Madura. Sangat banyak prestasi dari beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin cukup perkenalan singkat dari untuk pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Yogi. Silakan Mas. Terima kasih kepada Mas Asrullah atas kesempatannya. Pada kesempatan yang sangat luar biasa pada malam hari ini, saya bisa bertemu dengan teman-teman fosil dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang pada saat ini sudah bergabung dalam forum yang insya Allah barokah ya. Oke, di sini aku akan membahas terkait banyak sebenarnya, nggak terlalu sedikit dan juga terlalu banyak. Sebelumnya aku share screen terlebih dahulu ya Kak. Ya silahkan. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat nih share screen aku nih? Ya Mas, udah kelihatan. Oke, aku awali ya Mas Asrullah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman fosil, terutama dari Universitas Hasanuddin yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini terkait dengan kelas ilmiahan untuk mengupas tuntas perbedaan antara esai dan juga karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman semuanya, malam ini kita akan membahas terkait dua hal, yakni esai dan juga karya tulis ilmiah. Tapi di sini karena aku sendiri basicnya adalah esai, maka aku lebih condong kepada esainya dan nanti akan dikaitkan dengan karya tulis ilmiah seperti apa sih perbedaannya, dan juga kok ternyata nanti karya ilmiah itu gini, esai itu gini. Nah, nanti bisa teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa. Oke. Ini biodata singkat dari aku, tadi sudah disebutin sama Mas Asrul. Nama saya Muhammad Yogi Alvito Valentino, biasa dipanggil Yogi kalau di kampus. Kalau di kampus sendiri biasa dipanggil Mas Duta ya, karena aku sendiri dari Duta Universitas Negeri Semarang kayak gitu. Tempat tanggal lahir Jepara 23 Februari tahun 2001. Agama Islam, dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Negeri Semarang. Nah, bagi teman-teman yang nanti ataupun nanti pengen tahu lebih lanjut terkait dengan esai atau karya tulis ilmiah, bisa banget hubungi nomor WA aku atau bisa lewat DM Instagram atau bisa juga melalui email terkait dengan konsultasi esai atau karya tulis ilmiah gitu ya teman-teman. Oke, aku lanjut.
Ini sebagai pengantar aja supaya kita malam hari ini lebih semangat lagi untuk belajarnya. Kilas prestasi dari aku sendiri selama periode 2020 sampai dengan 2021 sebanyak juara esai ilmiah itu 41 kali, karya tulis ilmiah sebesar 4 kali, dan juga bisnis plan 2 kali. Nah, maka dari itu malam hari ini aku bakal ngebahas lebih banyak terkait dengan esai, tapi aku akan kaitkan lagi dengan karya tulis ilmiah dan mungkin juga bisa juga dikaitkan dengan bisnis plan. Oke. Nah, sekali lagi aku tekankan bahwasannya materi yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman Mas Yogi sendiri ya. Nanti mungkin dari teman-teman ketika mengikuti seminar lain atau webinar lain mungkin akan berbeda, itu hal yang sangat wajar. Dan juga ketika nanti teman-teman ada saran dan kritik, boleh banget nih diutarain ketika akhir-akhir nantinya. Nah, ini merupakan pengalaman aku sendiri dalam berkompetisi. Nah, ini teman-teman salah satu galeri prestasi aku di tahun 2021 yang alhamdulillah tadi sekitar 40 plus lah ya, bisa dikatakan 40 plus. Dan itu kurang lebih diraih pada masa pandemi COVID-19. Jadi teman-teman semuanya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita jangan terlalu terpaku dengan keadaan. Jadilah generasi muda atau mahasiswa yang mempunyai jiwa yang tangguh atau resilient. Istilahnya resilient ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadilah pemuda yang tangguh dan juga bisa berprestasi baik di kancah nasional, daerah maupun internasional. Oke, nah kita sudah masuk ke materi utama kita pada malam hari ini. Kita akan membahas terkait dengan apa sih esai ilmiah ini? Karena sebenarnya teman-teman, esai itu banyak banget jenisnya. Misalkan esai yang buat beasiswa, kemudian esai yang sifatnya adalah narasi, kemudian esai yang sifatnya adalah fiksi. Nah, tapi malam hari ini kita akan membahas terkait dengan esai ilmiah. Apa sih esai ilmiah itu dan apa sih nanti bedanya sama LKTI? Itu pasti ada perbedaan dan juga hampir persamaan sedikit lah ya kalau menurut aku sendiri. Nah, apa sih esai ilmiah itu sendiri? Jadi di sini ada 4 poin teman-teman. Kalau dari aku sendiri bisa dijabarkan melalui 4 poin ini sendiri. Yang pertama ada gagasan. Jadi esai itu adalah sebuah gagasan. Ingat dalam kata ini adalah gagasan. Nah, yang kedua adalah singkat, yang mana esai. Kan poin ketiga adalah sudut pandang penulis. Jadi ini tulisan ini atau karya ilmiah ini adalah berdasarkan sudut pandang penulis sendiri untuk memecahkan suatu problem atau masalah yang ada di suatu daerah, suatu kawasan atau suatu negara, seperti itu. Kemudian sifatnya di sini adalah poin keempat, sifatnya masih bersifat ilmiah karena ini adalah esai ilmiah, seperti itu. Jadi ketika kita menggabungkan keempat poin ini, teman-teman, ketika digabungkan adalah apa sih esai ilmiah itu sendiri? Jadi esai ilmiah adalah gagasan yang sifatnya adalah singkat dan berdasarkan sudut pandang penulis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di daerah, kawasan, ataupun suatu negara yang sifatnya adalah ilmiah. Sifatnya di sini tetap ilmiah, tapi perbedaannya adalah singkat gitu. Oke, nah apa sih kalau karya tulis ilmiah itu sendiri? Tadi kita sudah bahas terkait dengan esai ilmiah secara singkat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya karya tulis ilmiah atau biasa disebut KTI. Kalau biasanya anak-anak Indonesia manggilnya LKTI lah, kalau ada lomba karya tulis ilmiah itu LKTI gitu. Nah, LKTI itu apa sih? LKTI adalah, di sini aku juga punya 4 poin. Di sini sifatnya adalah paper ilmiah. Kemudian di sini poin kedua adalah hasil penelitian. Kemudian di poin ketiga ada percobaan dan yang terakhir adalah proses yang panjang. Jadi bisa dilihat secara sekilas nih esai ilmiah dan juga karya tulis ilmiah. Yang mana ketika kita menarik kesimpulan dari keempat poin ini, kita bisa simpulkan bahwasannya karya tulis ilmiah adalah sebuah paper yang sifatnya ilmiah, yang dimana di situ tertuang hasil sebuah penelitian atau hasil penelitian dari sebuah inovasi atau percobaan dari peneliti
yang memerlukan waktu proses yang sangat panjang gitu. Bukan sangat panjang tapi panjang ya teman-teman. Jadi sifatnya untuk karya tulis ilmiah itu sendiri sifatnya adalah panjang untuk memerlukan proses yang sangat panjang. Beda dengan esai apabila tadi esai itu hanya sebuah gagasan, belum diimplementasikan atau akan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu nih. Beda lagi dengan karya tulis ilmiah. Apabila karya tulis ilmiah ini sifatnya adalah hasil penelitian ataupun percobaan dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh peneliti. Itu bedanya di situ teman-teman. Jadi ketika esai adalah hanya sebuah gagasan ataupun yang sifatnya adalah ilmiah, tapi karya tulis ilmiah ini sendiri sudah ada hasil. Nah, hasilnya dituangkan dalam sebuah paper yang namanya karya tulis ilmiah. Oke, kita melihat dari sisi halamannya dulu, di mana jumlah halaman dari esai ilmiah dan juga karya tulis ilmiah ini biasanya di lomba-lomba terlihat sangat signifikan. Kita bisa melihat biasanya lomba esai itu hanya memerlukan sekitar 3 sampai dengan 5, bahkan sampai 10 halaman saja untuk satu paper esai ilmiah untuk mengikuti 1 kali lomba. Namun di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan, di mana karya tulis ilmiah biasanya untuk halamannya sendiri, kalau kita lihat buku panduan lomba-lomba karya tulis ilmiah yang sifatnya adalah nasional ataupun internasional, biasanya sekitar 10 atau 20 halaman. Nah, bisa kita lihat bersama bagaimana untuk esai ini lebih simpel. Lebih simpel, kenapa? Karena halamannya sendiri hanya memerlukan 3 sampai dengan 10, atau yang efektivitas itu biasanya hanya 5 halaman saja. Jadi untuk esainya sendiri itu biasanya cuma 5 halaman kalau dari aku sendiri ya. Biasanya tergantung dari penyelenggara lomba itu sendiri. Biasanya di buku panduan itu nggak ada tampilan di situ. Nah, biasanya perbedaannya ada di situ. Suaraku putus-putus ya, teman-teman. Bagus kok, Mas. Bagus kok. Oke, aku lanjut ya. Di sini karya tulis ilmiah juga kita harus memperhatikan panduan dari lomba yang telah diselenggarakan oleh suatu universitas seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dulu nih panduan dari lomba mana sih yang bakal kita ikutin satu hari ataupun 1 minggu ke depan nih. Biasanya kalau aku sendiri udah punya plan. 1 minggu tuh pengen ikut berapa lomba kayak gitu. Tapi aku sendiri lebih cenderung ke esai ilmiah, karena esai ilmiah sendiri itu lebih simpel daripada karya tulis ilmiah, karena biasanya kita harus ngambil data, terus kemudian kita harus mengambil ya sampel data untuk menguji hasil yang kita lakukan itu sudah baik atau belum untuk karya tulis ilmiah. Nah, kemudian di sini aku akan membandingkan terkait dengan strukturisasi antara esai dan juga karya tulis ilmiah. Nah, ini karya tulis ilmiah yang pernah aku buat dan juga esai yang pernah aku buat, aku sandingkan terkait dengan strukturisasi. Yang pertama, satu karya ilmiah yang akan dilombakan pasti adanya cover. Cover itu kita harus sesuaikan dengan permintaan dari penyelenggara lomba. Biasanya kita harus sesuaikan sedetail mungkin, jangan sampai hanya karena masalah covernya tidak sesuai dengan penyelenggara yang disarankan oleh penyelenggara lomba, kita tidak jadi masuk final hanya gara-gara cover. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Karena itu merupakan hal yang sepele tapi harus diperhatikan lagi. Karena di situ merupakan salah satu aturan dari lomba yang kita ikuti, gitu. Yang pertama ada cover nih. Untuk LKTI memang kita lihat bersama strukturnya banyak sekali dan panjang sekali. Ada lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel. Kemudian yang pasti ada dalam sebuah karya tulisnya adalah abstrak. Kemudian ada bab 1, biasanya bab 1 ini diuraikan lagi, ada latar belakang, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian bab 2 biasanya ada tinjauan pustaka.
Biasanya Jawan Pustaka ini terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa yang pernah dilaksanakan oleh orang lain. Biasanya pustaka bagi karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Kemudian di bab 3 biasanya metodologi penelitian. Ini kita menggunakan metode apa? Biasanya kalau aku pribadi biasanya kalau untuk karya tulis ilmiah biasanya menggunakan research and development atau R&D. Itu yang biasanya aku gunakan untuk sebuah lomba karya tulis ilmiah. Kemudian bab 4 di sini ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini hasil dari penelitian yang telah kita laksanakan. Itu hasilnya dituangkan dalam bab 4, biasanya seperti itu. Kemudian di bab 5 biasanya ada kesimpulan atau penutup, biasanya di kesimpulan dan juga saran dituangkan dalam bab 5. Kemudian ada daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, berbeda jauh dengan esai, kita lihat bersama, kita geser ke kanan nih, kalau dari aku ke kanan ya. Hanya kalau esai itu cuman ada cover, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Ini sangat simpel sekali teman-teman, karena sifatnya adalah gagasan dari sudut pandang penulis. Belum, istilahnya kalau esai biasanya itu belum pernah diimplementasikan atau akan diimplementasikan dalam jangka waktu ke depan. Jadi untuk esai biasanya yang menjadi juara itu malah belum diimplementasikan. Bedanya di situ. Kalau karya tulis ilmiah biasanya kalau yang biasa menjadi juara adalah karya tulis yang sudah diujikan atau sudah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Tapi bedanya di sini untuk esai sendiri adalah hanya berupa gagasan, di mana gagasan itu belum pernah diimplementasikan atau hanya dari sudut pandang penulis saja. Biasanya yang menang malah yang seperti itu kalau untuk esai. Oke, kita sudah membahas strukturisasi terkait dengan perbedaan antara esai dan juga karya tulis ilmiah. Kita next. Nah, kenapa lebih mudah esai? Ini menurut sudut pandang aku sendiri ya teman-teman. Kenapa sih menurut aku lebih mudah mengikuti lomba esai dan kenapa sih lebih mudah untuk ikut lomba esai daripada lomba karya tulis ilmiah? Tadi sudah terlihat di depan bahwa kalau aku ikut lomba esai itu rajin banget sampai dapat sekitar 41 achievement dalam jangka waktu setahun. Sedangkan kalau untuk LKTI yang 4 itu sangat perbandingan yang sangat jauh, 1:10 ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku lebih suka esai daripada karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah lebih singkat. Jujur banget nih, untuk esai itu biasanya aku hanya memerlukan waktu sekitar seminggu ataupun 3 hari untuk mengerjakan satu gagasan esai untuk satu kali lomba. Itu sangat praktis sekali bagi aku daripada aku harus mengerjakan LKTI yang notabene banyak banget tadi strukturisasinya, itu memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman. Jujur biasanya kalau satu LKTI itu 1 bulan, aku harus mengerjakan LKTI secara full dan itu satu tim, di mana yang satu tim itu tentu yang paling diutamakan adalah koordinasi. Nah, itu teman-teman. Kenapa aku lebih milih esai? Biasanya karena aku lebih suka individualis. Jadi aku mengikuti lomba esai itu individu dan juga lebih singkat seperti itu. Oke, untuk yang kedua. Yang kedua itu tanpa proses penelitian panjang. Tentu kalau esai tidak memerlukan adanya penelitian. Penelitiannya biasanya hanya dalam bentuk studi literatur ataupun analisis permasalahan yang ada di sekitar kita berdasarkan sumber-sumber tertentu. Nah, misalkan adanya pandemi COVID-19 ya, kita kan penelitiannya nggak perlu terjun ke lapangan ya. Sekarang banyak banget nih berita-berita dengan sumber yang terpercaya yang menginfokan terkait dengan COVID-19. Itu menjadi salah satu keutamaan kenapa aku lebih memilih esai, karena tidak harus terjun ke lapangan. Karena banyak banget artikel-artikel khususnya jurnal yang sekarang ini membahas terkait dengan COVID ataupun yang jurnal-jurnal yang relevan untuk dijadikan sumber terkait dengan apa yang akan kita angkat dalam sebuah esai. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah kompetitornya lebih banyak LKTI. Kalau menurut aku ya, ini menurut aku sendiri, kalau LKTI itu emang kompetitornya banyak, tapi menurutku itu aja sih. Orangnya ya pemain lama kayak gitu. Jadi kalau kita lihat pasti yang menang LKTI orang-orang itu aja gitu. Tapi ketika melihat esai memang kompetitornya lebih
banyak daripada LKTI, tapi dia belum tentu menjadi kompetitor esai yang tepat, istilahnya tetap seperti itu. Jadi ketika dia mengikuti suatu lomba esai, dia menang di esai lomba lain kayak gitu. Artinya apa? Artinya jadi esai ini tergantung penyelenggara lomba. Di mana kalau menurut aku sendiri, setiap naskah itu pasti ada jodohnya. Seperti kita nih, manusia pasti ada jodohnya ya teman-teman. Sama seperti ketika kita mengikuti lomba esai. Ketika naskah kita dilombakan dalam sebuah kompetisi, belum tentu naskah itu menjadi juara di kompetisi itu. Tapi aku yakin ketika kita melombakan naskah kita ke dalam kompetisi yang tepat, atau istilahnya jodohnya gitu lah ya teman-teman, itu pasti akan menjadi juara. Nah, tipsnya seperti apa sih mengikuti lomba dengan melihat kompetisi yang ada itu, melihat peluangnya itu seperti apa sih Kak Yogi? Nah, kita bakal bahas di belakang terkait itu. Oke, kita lanjut dulu. Pengakuan yang sama dengan LKTI. Nah, ini menurut sudut pandang aku juga sih. Kalau kita biasanya, kalau aku di fakultasku ya, kalau aku di universitasku biasanya kalau ditanya habis menang lomba apa nih gitu, lomba esai gitu. Oh, berarti mereka nganggapnya esai juga KTI gitu. Esai itu sama dengan LKTI gitu, padahal di sini beda gitu. Tapi sama-sama ilmiah, sifatnya adalah sama-sama ilmiah, dan ketika teman-teman mengikuti Pilmapres, poinnya itu sama dengan poin LKTI. Bahkan jauh lebih unggul daripada LKTI. Seperti halnya, misalkan di Pilmapres itu banyak sekali nih teman-teman poin-poin yang akan didapat ketika teman-teman melampirkan bukti prestasi yang udah teman-teman raih. Misalkan prestasi itu secara individu, poinnya akan lebih banyak daripada teman-teman menjuarai kompetisi secara grup atau berkelompok. Nah, itu menjadi poin plus di mana esai ini bisa bersanding dengan LKTI. Itu menurut pandangan aku sendiri ya, karena aku sendiri dulu juga mendaftarkan diri sebagai Mawapres atau mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang gitu. Oke, kita next lagi. Kita akan menelusuri esai lebih jauh lagi teman-teman, karena besok adalah esai, dan malam hari ini kita sudah membandingkan antara esai dan KTI. Kita akan menelusuri lebih mendalam tentang esai gitu. Jadi ketika kita mendengar kata esai dari teman-teman yang aku tadi dengar ada yang mengikuti dari SMA ataupun sederajat lah istilahnya, itu pasti ketika kalian mendengar esai, adik-adik pada malam hari ini itu mikirnya esai yang buat jawaban UAS ya Kak, esai yang buat itu ya Kak gitu. Nah, jadi aku akan bahas nih, esai itu sebenarnya adalah sebuah gagasan kreatif, inovatif, dan solutif dari sudut pandang penulis untuk memecahkan suatu problem atau permasalahan. Jadi di situ adalah gagasan terstruktur yang dituangkan dalam sebuah paper ataupun karya tulis yang sifatnya adalah singkat. Nah, di sini ada 5. Kita akan bahas 5 nanti. Ada pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, ini merupakan poin utama dalam esai. Beda lagi dengan LKTI. LKTI panjang banget, mulai dari tadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Namun di sini aku akan lebih membahas terkait dengan esai. Nah, ini salah satu karya esai yang udah aku buat dan udah menjadi salah satu juara nasional. Di sini kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Oke, ini kita bedah mulai dari yang pertama nih. Kita lihat bersama di sini ada judul dari gagasan yang aku bawakan. Judulnya adalah Islamic Digital Learning, Inovasi Media Edukasi Keislaman Berbasis Aplikasi sebagai Optimalisasi Penguatan Karakter Generasi Muslim pada masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini teman-teman, biasanya lomba-lomba esai yang ada di tingkat nasional biasanya itu menggunakan tema-tema serupa seperti Indonesia Emas, kemudian SDGs, kemudian Indonesia Maju. Itu biasanya seringkali digunakan di tingkat nasional itu seperti itu. Ketika kita melihat di sini judul gagasan, kita melihat bahwasannya
Yang akan aku bawakan pada malam hari ini adalah sebuah aplikasi atau inovasi aplikasi. Aplikasi dalam bentuk apps, mobile apps, ataupun juga aplikasi Android gitulah ya. Kita akan berdedah mulai dari pendahuluan. Di paragraf pertama ini, teman-teman bisa lihat di sini adalah dasar dari permasalahan yang ada dalam sebuah pendahuluan. Jadi di sini aku punya kerangka tersendiri ketika mau membuat esai. Jadi di sini adalah dasar dari masalah dasar apa sih yang ada. Di sini dalam sebuah judul sudah dijelaskan bahwasannya permasalahannya adalah pandemi COVID-19. Jadi di sini paragraf pertama adalah dasar masalah dengan adanya pandemi COVID-19 itu bagaimanakah keadaan Indonesia itu bisa dicantumkan hanya dalam satu paragraf saja, tapi dengan menyertakan sumber-sumber yang valid tentunya teman-teman. Kemudian di sini paragraf kedua adalah pengerucutan masalah satu, di mana masalah ini dikerucutkan lagi karena di sini adalah temanya adalah penguatan karakter generasi Muslim yang pastinya adalah Islam. Kemudian di sini dikerucutkan lagi dengan adalah membahas terkait dengan dampak pandemi pada sektor education atau pendidikan, di mana di sini juga dibahas terkait dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah citasi sebagai penguat kita bahwasannya dengan adanya pandemi ini sektor pendidikan ini seperti apa. Nah, seperti yang dijelaskan pada Surat Edaran Nomor 4 itu dijelaskan sedemikian rupa. Kemudian yang menjadi kendala adalah bukan hanya sektor pendidikan formal saja, ini lebih dikerucutkan lagi. Jadi ini menjadi salah satu kerangka ketika teman-teman ingin menjadikan pendahuluan itu lebih mendayu-dayu atau meyakinkan juri, semakin ke bawah ini harus semakin mengerucut masalahnya. Di sini aku ada kata kunci madrasah, dari madrasah itu untuk pendidikan Islam. Kalau di Pulau Jawa ya teman-teman. Kemudian di sini aku lanjut lagi di pendahuluan. Tadi sudah dikerucutkan ke masalah satu. Tadi sudah dikerucutkan madrasah ya. Kata kunci terakhir adalah madrasah. Nah, di sini untuk madrasah ini kita akan ulas lagi di masalah utama. Karena tadi adalah pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Islami gitu teman-teman. Jadi di sini adalah madrasah, kemudian program-program belajarnya itu diatur dalam apa selama masa pandemi COVID-19, seperti itu teman-teman. Karena di sini diatur dalam surat keputusan bersama atau SKB, ini dicantumkan juga citasinya. Nah, namun di sini timbul permasalahan dalam esai yang aku angkat. Nah, seperti itu. Belum adanya inovasi media pembelajaran bagi generasi Muslim pada saat ini. Nah, ini menjadi masalah utama karena yang kita bahas adalah inovasi media pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ini adalah permasalahan imbuhan. Nah, ketika di atas utama tadi tidak diatasi, timbullah masalah yang menjadi masalah imbuhan untuk lebih meyakinkan dari juri gitu. Permasalahan tersebut juga ditambah dengan kurangnya minat generasi muda. Seperti itu. Karena generasi muda yang ada tuh kenapa ya kok bisa tidak minat dengan pendidikan agama Islam yang ada seperti itu. Itu bisa dijadikan masalah imbuhan gitu untuk meyakinkan bahwasannya gagasan yang kita tawarkan itu bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini akhir dari pendahuluan. Ini adalah gagasan yang kita tawarkan. Nah, berangkat dari latar belakang di atas, maka perlunya sebuah solusi yang cerdas berupa media pembelajaran agama Islam yang kreatif. Seperti itu. Nah, ini merupakan gagasan yang kita tawarkan, Islamic Digital Learning atau IDEA ini. Nah, itu merupakan bagian pendahuluan. Memang ketika kita bedah satu persatu itu dari awal tadi memang sudah terkonsep dengan istilahnya sudah terkonsep lah ya, dengan masalah dasar, kemudian pengerucutan masalah utama, masalah imbuhan, dan juga gagasan apa yang kita tawarkan itu sudah terkonsep dari awal. Jadi untuk pendahuluan memang biasanya teman-teman ataupun adik tingkatku itu sering nanya ke aku, gimana sih mas caranya buat pendahuluan yang baik gitu. Kadang kita sudah punya gagasan tapi kita tidak bisa membuat
pendahuluan gitu. Nah, ini merupakan salah satu konsep yang bisa digunakan teman-teman untuk menyusun sebuah pendahuluan yang baik dan benar. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pembahasan di mana di sini penjelasan secara rinci gagasan yang kita tawarkan. Ini merupakan sebuah aplikasinya, ini dijelaskan. Aplikasinya ini namanya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Itu dijelaskan secara rinci. Kemudian dalam pembahasan juga biasanya aku menggunakan pihak mana saja sih yang akan diajak berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi ini, karena ini sifatnya adalah aplikasi. Ini adalah konsep quad helix yang biasanya aku gunakan. Di sini ada government, academy, community, media. Nah, aku menamakannya adalah quad helix. Quad kan 4. Untuk biasanya teman-teman bisa menggunakan pentahelix 5, triple helix itu ada 3 pihak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada implementasi. Ini kesalahan menulis, mohon maaf. Harusnya adalah strategi teknis dalam mengimplementasikan dari gagasan yang telah kita buat. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah gagasan secara rinci, kemudian pihak mana saja yang akan diajak kolaborasi, kemudian tahapan teknis dalam pelaksanaan gagasan itu seperti apa. Jadi ada 3, karena esai itu 3 sampai 5. Hal tersebut menjadi hal yang sangat efektif ketika 3 bahasan atau gagasan tersebut diimplementasikan seperti itu. Nah, ini penutup. Cuman sedikit ya teman-teman, karena esai sekitar 3 sampai 5 halaman sampai 7, biasanya sampai 10. Maksimal itu aku nggak pernah menemukan esai yang lebih dari 10. Aku belum pernah menemukan kompetisi esai yang sifatnya adalah halamannya lebih dari, maksimal itu 10. Nah, di sini ada ulasan singkat terkait dengan gagasan itu sendiri. Di sini aku mengulas sedikit. Islamic Digital Learning atau IDEA adalah sebuah inovasi media pembelajaran. Ini aku ulas lagi. Dan karena ini sifatnya adalah penutup, sifatnya adalah untuk meyakinkan juri. Di sini ada kalimat optimisme atau kalimat subjektif dari aku sendiri. Penulis sangat yakin dan optimis apabila gagasan ini diimplementasikan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penulis itu yakin gitu loh. Untuk membuat kalimat optimis itu agar meyakinkan juri bahwa gagasan yang kita sampaikan atau yang kita bawakan itu layak untuk diimplementasikan dan bisa untuk diimplementasikan. Nah, itu merupakan landasan kita untuk menulis esai. Ketiga hal tersebut. Nah, daftar pustaka kita harus menyesuaikan dengan ketentuan buku panduan. Kita harus melihat dulu, membaca dulu. Jangan sampai teman-teman mengikuti lomba tapi nggak membaca buku panduan. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena semua yang ada, ketentuan yang ada dalam sebuah lomba itu harus ada semua dalam buku panduan gitu. Biasanya yang biasanya aku temui adalah APA style atau Harvard style. Itu yang biasa digunakan untuk lomba, tapi harus lihat lagi di buku panduan yang teman-teman ingin ikuti. Kemudian yang kedua adalah utamakan buku, jurnal, dan juga artikel yang sudah terakreditasi. Dan ini juga harus memprioritaskan ketika teman-teman mendapatkan jurnal yang akreditasinya adalah sudah internasional. Kemudian yang ketiga adalah relevan dengan topik bahasan. Nah, ketika teman-teman ingin menyantumkan daftar pustaka, lihat dulu nih sumbernya, relevan nggak dengan bahasan yang kita bawakan gitu. Kemudian nomor yang selanjutnya ada minimal terbit dalam kurun waktu tahun terakhir, atau bisa kalau diprediksi paling nggak tahun 2011 lah ya. Dan juga kalau di sini biasanya kalau lomba ada minimal sumber, biasanya untuk penguat saja. Karena untuk lomba esai itu biasanya untuk penguatnya sendiri, sumber referensinya itu minimal 10 lah. Minimal 10 dari aku sendiri. Kalau dari teman-teman punya batasan sendiri, silahkan. Biasanya dari panitia tidak menyediakan minimal daftar pustaka, itu tidak ada. Tapi itu hanya untuk penguat saja, melihat sumber bacaan atau sumber pustaka yang teman-teman baca, itu juri yakin untuk menjadikan karya teman-teman itu untuk menjadi juara atau finalis.
Kemudian yang selanjutnya ada lampiran. Biasanya lampiran ini opsional bagi teman-teman yang tadi seperti aku, misalkan idenya adalah sebuah aplikasi. Maka dalam lampiran tersebut dilampirkan nih desain grafis yang bertujuan untuk memperkuat dari penjelasan karya kita. Misalkan tadi sifatnya adalah aplikasi. Maka di lampiran itu aku perlihatkan lagi terkait dengan tampilan-tampilan menunya gitu. Jadi tampilan menu ini seperti apa, tampilan menu kedua seperti apa, tampilan menu ketiga seperti apa. Jadi itu untuk memperkuat karena grafis itu ibaratnya visualisasi karya. Di sebuah tag dijadikan sebuah grafis atau visual, itu akan lebih memperjelas juri, memperkuat lagi karya kita untuk layak menjadi juara. Seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya aku menggunakan tabel-tabel. Misalkan tadi ada strategi implementasi bisa dijadikan tabel untuk target ke depan. Kemudian ada lembar originalitas, biasanya wajib untuk setiap lomba karena karya yang kita lombakan itu harus orisinal, bukan merupakan saduran ataupun mengambil karya orang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada biodata penulis. Ini juga opsional terkait dengan ketentuan dari penyelenggara lomba. Biasanya ada lomba yang harus menyertakan biodata penulis. Ada juga yang tidak harus mencantumkan biodata penulis. Oke, itu ada esai tadi. Dan ini adalah kunci memenangkan sebuah pertandingan esai, khususnya esai. Ini yang pertama ada tips dari aku. Yang pertama ada pahami buku panduan dalam lomba. Pahami betul-betul apa yang menjadi ketentuan dalam lomba tersebut. Itu harus dibaca lebih lanjut dan juga lebih teliti. Karena sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita tidak memahami buku panduan, maka akan mengurangi penilaian dari karya kita. Misalkan tadi seperti cover ada ketentuannya, tapi kita tidak mengikuti. Itu poinnya sudah minus bagi kita. Yang seharusnya gagasan kita bagus, harusnya langsung jadi juara ataupun masuk dalam final kompetisi, itu tidak jadi diikutkan dalam sebuah final ataupun tidak menjadi juara hanya karena covernya saja. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Kemudian yang kedua, perluas wawasan. Jadi perbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti malam hari ini, perbanyak mencari tahu dari orang lain yang terutama sudah banyak mengikuti kompetisi dan juga menjuarai kompetisi. Itu sangat penting. Kemudian atur strategi. Nah, teman-teman kan juga aku yakin nih pasti kalau ada pandemi COVID-19 ini teman-teman juga sifatnya kuliahnya adalah online. Nah, biasanya nih gara-gara pandemi nih aku pengen nugas aja deh, males deh ikut lomba-lomba kayak gitu. Ngapain sih ikut lomba-lomba kayak gitu? Biasanya kayak gitu nih teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus atur strategi, atur waktu gimana bisa menyeimbangkan kuliah online, mengikuti kompetisi yang kesempatan ini lombanya adalah online. Biasanya untuk presentasinya sendiri biasanya melalui Zoom seperti ini. Kemudian perbanyak konsultasi. Yang keempat ada perbanyak konsultasi. Usaha teman-teman yang dianggap dipercayai oleh teman-teman semua. Ketika teman-teman nanti punya mentor, teman-teman bisa konsultasi nih. Karyanya itu udah layak belum diikutkan lomba, karyanya itu masih kurang apa, terus evaluasinya apa sih dari karya itu bisa banget dikonsultasikan ketika teman-teman memiliki mentor. Nah, itu sih kalau saran dari aku, teman-teman harus cari nih mentor mulai dari sekarang. Seperti nih, seperti adik tingkatnya Mas Asrullah nih. Misalkan Mas Asrullah pengen jadi mentormu dong gitu. Mentorku dong gitu. Tolong dong ini karyaku dikoreksi lagi, tolong dong karyaku ini gimana baiknya seperti itu biar bisa memenangkan sebuah kompetisi kan. Mas Aslo juga banyak banget nih mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, itu udah banyak banget penghargaannya juga. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan perbaiki. Ketika teman-teman mengikuti lomba dan gagal, jangan pernah putus asa. Kadang ada aku menemui nih adik-adik tingkat aku ya, ini sebagai contoh aja. Ketika dia mengikuti lomba dan gagal, ada salah satu adik tingkat aku yang dia down, nggak mau ikut lomba lagi, dia udah nyerah, stop di situ dan nggak pengen ikut lagi lomba. Harapannya jangan seperti itu teman-teman, karena gagal itu artinya karya kita belum berjodoh dengan lomba itu.
percayalah bahwa karya kita mempunyai jodoh di lomba lain gitu. Karena pasti dalam satu kali lomba itu nggak pasti kita harus menang dalam satu kali lomba gitu. Kita harus mencoba lagi, kemudian kita harus evaluasi karya kita lagi, perbaiki lagi, kembangkan karya kita lagi. Dan kemudian yang keenam, seperti yang aku katakan tadi, gagal ya coba lagi gitu. Jangan pernah menyerah intinya. Aku juga pertama kali ikut lomba, langsung menang itu enggak teman-teman. Jadi aku harus gagal dulu, baru merasakan sebuah kemenangan. Dan itu ketika kita melihat antara gagal waktu di depan, itu ternyata lebih sedikit daripada menang yang aku raih di belakang. Aku nggak tahu ketika waktu itu aku harus menyerah dan kalah ketika kalah dengan keadaan, dengan adanya pandemi COVID-19. Ketika itu aku kalah dan aku nyerah, aku nggak bakal bisa merasakan kemenangan-kemenangan yang ada di belakang saat ini. Aku bakal menyesal ketika aku tidak mengevaluasi karyaku sendiri. Kemudian ada nih juara lomba, khususnya lomba esai. Yang pertama ada mengerti tema dari event. Biasanya jangan sampai salah kamar ya teman-teman. Misalkan temanya adalah Indonesia Emas 2045, Industri 4.0, SDGs, Society 5.0, dan lain-lain. Akan lebih besar kemungkinan lolos jika mencari tema yang anti mainstream kayak gitu. Kemudian yang kedua, memperhatikan lembaga penyelenggara event. Ini yang paling penting. Ketika teman-teman mengikuti lomba, seperti sosial ya, aku anak sosial, ketika aku mengikuti lomba yang sifatnya adalah teknik, sama aja aku bunuh diri gitu, karena aku nggak paham apa itu teknologi, IoT, dan lain sebagainya. Aku masih proses belajar, tapi ketika aku memaksakan diri untuk mengikuti lomba esai anak teknik, maka habislah sudah. Di situ pasti jurinya dari anak teknik, dan basicnya teknologinya lebih besar daripada kita. Itu dia. Makanya kita harus memperhatikan penyelenggara lomba gitu. Kemudian yang ketiga ada sesuaikan dengan format naskah dengan buku panduan. Itu yang sudah aku tadi bilang di awal. Kita harus menyesuaikan karya kita dengan buku dan sudah disediakan oleh panitia. Kemudian dan yang terakhir adalah doa. Itu yang paling penting. Kita nggak mungkin berusaha tanpa berdoa. Itu yang paling penting teman-teman. Nah, ini ada saran dari aku. Ketika teman-teman pengen update info lomba, itu biasa melalui Instagram yang udah aku follow. Biasanya aku kalau gabut, biasanya aku setiap hari selalu scroll nih info lomba. Bisa lihat di Instagram ada informasi lomba, event mahasiswa, lomba mahasiswa, kemudian lomba nasional, info lomba. Ini banyak sekali informasi-informasi lomba. Jadi jangan ibaratnya gini, udah untuk mengenal teknologi, udah pasti aku yakin yang di sini semuanya bersosial media, apalagi Instagram, manfaatkan dengan bijak dan juga gunakan untuk meraih prestasi, karena kita seorang akademisi, kita mahasiswa, adalah kita berprestasi dengan keadaan pandemi COVID-19 gitu. Oke. Nah, ini salah satu sertifikat yang pernah aku raih selama ini. Teman-teman, alhamdulillah. Ini hanya sebagian saja, yang lain belum aku tampilkan di sini. Alhamdulillah. Dan ini juga salah satu benefit kita. Ketika kita ikuti lomba, dosen itu tidak akan memberikan nilai bagus kepada kita. Ketika kita mempunyai satu prestasi dan beda nih dari yang lain, dosen pengen ngasih nilai jelek itu mikir-mikir, bahkan mikir sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu bisa saja gitu. Jadi untuk menjadi orang yang luar biasa, beda luar biasa. Nah, ini ada lomba-lomba ketika event offline. Sebenarnya kangen sekali ketemu dengan teman-teman seperti Mas Asrullah juga. Sebenarnya kangen banget ketika kita harus event lomba-lomba offline seperti ini. Kita sebenarnya di masa pandemi COVID-19 tidak bisa seperti ini. Tapi masih banyak kok event-event online yang seharusnya kita bisa memanfaatkan itu untuk tetap meraih prestasi di masa pandemi COVID-19. Nah, cukup sekian dari aku. Kita lanjutkan di sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi sekilas ya, sangat
pembahasan yang sangat menarik mengenai membahas tuntas perbedaan antara esai dengan karya tulis ilmiah. Tapi tadi Mas Yogi lebih tekankan ke esai karena memang basic dari Mas Yogi itu esai, dan jujur saya pernah juara esai satu kali, awal pertama nulis esai. Terus yang jadi mentor saya itu Mas Yogi juga bilang, Asrullah ikut ini lah. Oh iya, nanti saya coba. Terus saya mungkin ada teman saya di sini, Nur Arfiani, saya coba. Wah ternyata ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mas Yogi bermanfaat. Ya meskipun tidak juara 1 atau 2, 3, pada saat itu saya cuma dapat harapan 1, tapi sangat bermanfaat. Kemudian tadi Mas Yogi bahas tentang perbedaannya itu mulai dari halaman, struktur, dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada tips-tips bagaimana menulis esai yang baik. Dan Mas Yogi ini saya pribadi sebagai, meskipun tidak dekat dan sering ketemu, saya pribadi menjuluki Mas Yogi ini rajanya esai. Mas Yogi ini sedikit berbeda dengan saya. Jadi kalau saya itu senangnya lebih ke KTI. Jadi prestasi saya kalau dilihat dari di CV saya lebih ke KTI, dan jumlahnya tidak sebanyak Mas Yogi. Karena saya lebih senang ke business plan atau ke KTI-nya. Kemudian tadi Mas Yogi bahas tentang tadi saya dengar ini tentang masalah keadaan. Sangat benar tadi yang dikatakan Mas Yogi, keadaan pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan celah untuk kita manja, apalagi kita mau kejar prestasi kemudian berhenti karena keadaan ini. Justru saya pribadi juga melihat bahwa keadaan ini adalah tantangan baru, kemudian merupakan juga kesempatan baru, karena misalnya saya bisa ikut event nasional maupun internasional tanpa harus ke sana. Nah, itu salah satu untungnya, meskipun kita tidak bisa merasakan suasana offline-nya secara langsung. Kemudian ini tadi juga dari yang penting dari Mas Yogi. Nanti kalau teman-teman di sini yang baik yang masih siswa maupun sudah mahasiswa, ketika mencoba menulis, mungkin pasti kalian tidak akan jauh dari, mungkin awalnya gagal, itu biasa terjadi karena seperti Mas Yogi dan saya, mungkin teman-teman cuma lihat wah kami banyak prestasinya, namun teman-teman tidak tahu di balik itu kami juga saya jujur mungkin lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi satu hal yang pasti dari hal tersebut yang saya dapatkan dan prinsip saya sejak dulu yaitu saya yakin dan percaya bahwa karya saya itu akan ada tempatnya. Yang penting kita tetap training dan repetition, maksudnya kita tetap perbaiki karyanya, kemudian tetap mencoba. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin di sesi pertama saya berikan tiga penanya pertama. Mungkin untuk yang mau bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Langsung ngechat di kolom chatnya ini. Mas Yogi, ada pertanyaan dari Firman Ardiansyah dari IAIN Madura. Izin bertanya, trik cerdas mencari event yang potensial untuk menang. Kemudian pas presentasi bagaimana caranya agar bisa memikat juri agar tertarik ke karya yang kita buat sehingga ada poin plus dari juri nih Kak. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya langsung berikan ke Mas Yogi aja sambil nunggu pertanyaan yang lain. Wah, menarik sekali nih Mas Asrullah. Jadi untuk pertanyaan pertama nih dari Mas Firman Ardiansyah dari IAIN Madura, untuk trik cerdas mencari event yang potensial buat menang nih. Jadi saranku cuma satu sih Mas. Untuk yang pertama, jadi niatkan untuk mengikuti lomba ini untuk mencari pengalaman. Pertama kita harus mencari pengalaman dulu nih. Bahwasannya event itu memang pastinya kita mengejar sebuah kemenangan. Karena sifatnya adalah lomba. Tapi gimana sih cara untuk mencari trik event yang potensial buat menang? Biasanya nih, kalau aku sendiri biasanya lewat hashtag Instagram. Itu salah satu trik aku ketika mendapat potensial juga. Yang pertama kita harus lihat dulu nih tagar, dalam bentuk tagar ataupun tagar hashtag lomba
esai, ya lomba esai, kompetisi esai, lomba esai nasional. Biasanya aku kalau gabut biasanya follow itu semua tagar. Biasanya aku selalu mengikuti tagar-tagar itu. Jadi setiap kali ada lomba, misal nih lombanya itu sendiri tidak terkenal, itu akan jauh potensinya untuk kita mengisi. Karena biasanya untuk penyelenggara-penyelenggara yang gede seperti IPB, terus UI dan lain sebagainya, pasti kompetitornya itu udah sifatnya adalah profesional karena kredibilitas kompetisinya juga sudah menjanjikan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan lagi nih Mas Firman ketika mau ikut lomba. Dilihat lagi nih follower Instagramnya, ketika memang sedikit ikut aja gitu. Karena di situ menjadi peluang kita untuk menjadi juara gitu. Karena untuk pertama kali lomba kita harus mencari nama dulu nih, membuat kepercayaan diri. Membuat kepercayaan diri itu penting banget nih, karena ketika Mas Firman udah sekali menang, pasti ada rasa keberlanjutan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang lebih gede eventnya ataupun lebih terkenal daripada itu. Jadi ada sistemnya yang namanya sustainable atau keberlanjutan untuk meningkatkan potensi diri lah gitu. Lebih tertantang untuk mengikuti lomba-lomba yang sifatnya adalah bergengsi gitu. Nah, itu trik yang pertama dari aku. Kemudian gimana sih Mas pas presentasi, bagaimana sih caranya agar lebih memikat juri? Nah, aku ketika mendapatkan pertanyaan ini aku jadi teringat ya Mas Asrullah waktu itu ketika lomba bisnis plan nasional di IAIN mana ya? Kendari. Ya, Kendari waktu sama Mas Asrullah waktu itu aku jadi orang yang emang bener-bener nggak presentasinya masih kurang banget, minus banget waktu itu diseksikan sama Mas Asrullah. Jujur waktu itu ketika aku presentasi itu nggak sebagus sekarang ini gitu loh. Jadi aku waktu itu masih lomba kedua tingkat nasional waktu itu, pertama kali ketemu Mas Asrullah, dan padahal waktu itu secara bisnis plan, secara proposal waktu itu nomor 1, tapi karena presentasinya bad lah istilahnya menurut aku sendiri, itu jadi poinnya menurun gitu. Jadi ketika memang penilaiannya adalah berporsi pada paper dan juga presentasi, maka yang perlu diperhatikan juga adalah public speaking kita. Kita harus tetap latihan secara public speaking, secara pembicaraan juga kita harus latihan. Memang semua itu tidak instan, Mas Firman. Jadi ketika teman-teman latihan public speaking itu harus punya jam terbang dulu, punya ibaratnya latihan dulu melalui kompetisi-kompetisi gitu. Dan itu ketika teman-teman sudah terbiasa, maka teman-teman akan bisa gitu. Bisa karena terbiasa. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai skill public speaking ketika mempresentasikan esai gitu? Karena catatan bagi aku sendiri, setiap orang ketika orang itu pandai menulis, belum tentu orang itu pandai juga menyampaikan gagasannya di depan orang lain. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kenapa ada sistem presentasi? Karena untuk lebih menjelaskan gagasan kita kepada juri gitu. Kemudian yang menjadi poin plus ketika presentasi, biasanya ketika aku mau presentasi nih biasanya nyanyi ya waktu itu ya Mas Asrul ya. Masih ingat waktu itu mungkin suaraku mungkin fals ya, tapi aku pede aja untuk nyanyi terlebih dahulu, kemudian baru memulai presentasi. Itu menjadi salah satu daya tarik juri sebenarnya ketika teman-teman sudah mendapatkan percaya diri di awal seperti itu. Dan kemudian ketika sesi tanya jawab, yang benar ketika teman-teman sesi tanya jawab biasanya diawali dengan terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Biasanya hal itu menjadi ibaratnya nilai sopan santun bagi masyarakat Indonesia biasanya kayak gitu. Jadi kita lebih menghargai juri, kemudian secara penjelasan juga kita harus bisa meyakinkan juri seperti itu. Jadi tidak malah membuat juri bingung terkait dengan jawaban kita dan apa yang kita presentasikan di awal gitu. Kalau kita malah membuat bingung, itu pasti juri akan berpikir 2 kali untuk memberikan nilai kepada kita. Seperti itu Mas Firman. Baik, terima kasih Mas Yogi. Ya, jadi mulai dari tadi jawaban dari Mas Yogi itu mulai dari tips cara mencari event ya. Saya juga strategi saya begitu, bukan langsung nembak universitas yang terkenal. Saya bukan tidak percaya diri, tapi saya lebih membangun strategi awal itu membangun percaya diri dulu. Nah, kemudian untuk presentasi juga pengalaman saya benar yang dikatakan Mas Yogi bahwa kita harus banyak
memang perlu banyak latihan dan pengulangan yang kayak kalau saya sih biasanya kalau mau tarik perhatian di awal ya itu kayak Mas Yogi tadi yang nyanyi, mungkin suara di awal itu bergema-gema, mungkin kesannya kayak mungkin malu, bukan malu sih, memang strategi untuk berkomunikasi pada saat ini baiknya kita mencuri perhatian di awal dulu, kemudian yang tak kalah penting adalah kita komunikatif pada saat presentasinya, kemudian pada saat tanya jawab juga jangan lupa melupakan kaidah dalam berkomunikasi. Kayak tadi yang dikatakan Mas Yogi, berterima kasih dan lain sebagainya. Kemudian ini Mas ada pertanyaan berikutnya, izin bertanya, ini dari Febri. Biasanya dalam lomba karya tulis ilmiah itu ada yang memakai abstrak. Nah, yang saya pertanyakan dalam mengerjakan abstrak, apakah harus menyelesaikan full paper terlebih dahulu atau bagaimana Kak? Oh iya, jadi kan biasa Mas nih, kalau kita ikut LKTI kan seleksi awalnya di abstrak dulu. Betul. Jadi mungkin Mas Febri ini bertanya apakah kita selesaiin papernya dulu atau abstraknya dulu. Ya, saya Oke, terima kasih Kak Febri atas pertanyaannya. Untuk abstrak ya, biasanya kalau aku sendiri daftar lomba, sekarang juga aku lagi daftar lomba LKTI juga, biasanya yang menjadi penilaian awal adalah abstrak gitu. Jadi ini menjadi salah satu rahasia umum bagi kita, seorang penulis atau event hunter ya Mas Nasrullah, ketika memang untuk abstrak sendiri, itu menurut aku pribadi ketika pendaftaran di awal itu sebenarnya hanya untuk syarat administrasi saja. Sebenarnya ketika kita memasukkan abstrak kita, itu sebenarnya kita sudah lolos dalam tahap seleksi abstrak, karena biasanya untuk penyelenggara lomba biasanya akan lebih menarik minat lagi karena diloloskan semua nih yang mengirimkan abstrak, karena dari pendaftaran sendiri, dari panitia juga membutuhkan budget pendaftaran itu sendiri. Seperti itu. Kalau aku ditanya nih soal kita harus buat abstrak dulu atau full paper dulu nih. Biasanya aku buat abstrak dulu buat administrasi awal. Ketika memang abstrakku lolos, aku kembangkan lagi dalam sebuah full paper, karena biasanya di abstrak itu aku hanya awang-awang dulu nih biasanya, yang apa sih yang bakal aku tuangkan dalam full paper itu sendiri. Tapi ketika nanti aku bikin full paper, pasti ada perubahan dalam struktur abstrak yang telah aku kirim ketika di awal pendaftaran tadi. Itu menjadi sebuah rahasia umum bagi kita semuanya, karena tanpa dipungkiri semuanya ketika mengikuti lomba LKTI, untuk abstraknya sendiri yang lolos pasti sangat luar biasa, terutama di Universitas Negeri Semarang. Ini event yang diadakan oleh NRC. Jadi NRC mengadakan lomba, kemudian yang mendaftar abstraknya itu sekitar 400 lebih tim, dan itu yang lolos abstrak 400 tim semuanya lolos semuanya. Seperti itu. Jadi mereka akan lebih tertarik untuk mendaftarkan full papernya kan, karena biasanya untuk abstrak itu sendiri gratis, dan juga untuk full papernya itu biasanya memerlukan biaya sekitar 100 sampai 200 ribuan lah. Nah, itu menjadi pemasukan bagi panitia. Kayak gitu sih. Itu menjadi triks panitia kompetisi sebenarnya. Cukup Mas. Cukup iya. Dari aku kayak gitu sih. Iya sih, jujur aku juga kalau event mainnya gitu, abstrak dulu, papernya belakangan. Dan memang itu adalah saya juga kebetulan pengalaman dalam menyelenggarakan event ya. Hal tersebut memang ini jadi strategi seleksi abstrak itu memang semacam apa ya? Cuma seleksi ini administrasi awal saja. Jarang sih ada event yang menggagalkan kita di awal karena abstraknya. Kemudian ini adalah pertanyaan lagi dari Agung Setian Nugrah. Izin bertanya bagaimana caranya membedah tema esai untuk dijadikan gagasan yang tepat untuk ditulis. Oke, langsung bisa aku jawab ya Mas Nasrullah. Ya, silakan. Oke. Oke, saya ucapkan selamat malam dulu buat Mas Agung Setianugraha. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara membedah tema esai untuk dijadikan sebuah gagasan yang tepat untuk ditulis? Jadi sebenarnya gini, tema esai itu sebenarnya general. Tadi sudah aku bilang,
tema esai itu ada beberapa sub biasanya. Biasanya ada Era Society 5.0, kemudian ada Indonesia Emas 2045, kemudian ada SDGs 2030. Nah, sebenarnya karya kita itu bisa banget dimasukkan dalam tema-tema tersebut loh, karena biasanya kita hanya menyambungkan di belakang kita itu untuk tujuan dari tema yang diselenggarakan oleh penulis. Misalkan penyelenggara menyelenggarakan lomba dengan tema peran pemuda dalam mengembangkan inovasi di era new normal. Jadi kata kuncinya adalah inovasi dan era new normal. Nah, kamu punya inovasi apa nih dalam era new normal? Misalkan kemarin aku sempat lomba, ada yang inovasinya adalah masker dari jerami padi, misal kayak gitu. Itu merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk bisa digunakan untuk menyongsong era new normal. Karena apa? Mungkin dalam sebuah karya yang digunakan tadi, misalkan masker dari jerami padi itu lebih unggul daripada masker latex yang ada pada saat ini. Nah, itu merupakan gagasan yang tepat untuk diikutkan di lomba tersebut. Nah, ini aku udah ada contoh lagi nih. Kemudian temanya adalah SDGs. SDGs itu ada 17 tujuan berkelanjutan ya. Jadi ada sustainable SDGs, pokoknya adalah sustainable ya, istilahnya adalah sustainable atau berkelanjutan. Jadi tujuan SDGs adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, di situ ada 17 poin yang sebenarnya karya kamu bisa diikan di masker dari jerami padi, itu juga bisa masuk dalam tema SDGs. SDGs itu ada salah satu tema yang sifatnya adalah tujuannya adalah dalam pembangunan berkelanjutan yang sifatnya adalah kesehatan atau health gitu. Itu bisa juga masuk dalam 7 SDGs itu sendiri. Jadi bisa dicantumin lagi ke era SDGs itu sendiri. Misalkan masker X inovasi pemuda guna menyongsong era new normal dan SDGs. Misal itu juga bisa dimasukkan gitu. Sebenarnya sekecil apapun ide kita, ketika kita punya ide, itu bisa dimasukkan dalam tema-tema tertentu. Misalkan, kecuali nih, temanya adalah teknologi, maka yang harus kamu buat adalah inovasi berupa teknologi. Itu catatan-catatan penting sih yang harus dipahami ketika harus memahami tema dari penyelenggara lomba esai itu sendiri. Banyak banget kok lomba esai yang temanya general, kayak aku yang aku bilang tadi, Indonesia Emas 2045, kemudian ada SDG, Society 5.0, Industri 4.0 gitu. Itu banyak banget di Indonesia kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Yogi. Bagaimana dengan Mas Agung? Apakah ini masih ada yang mengganjal di hatinya atau bagaimana? Nah, mungkin aku bisa nambahin sedikit lagi sih. Iya Mas, silakan Mas. Nah, sedikit sharing nih. Jadi aku pernah nih buat ide yang skalanya adalah tingkat desa. Jadi itu sebuah inovasi program yang skalanya adalah tingkat desa saja. Jadi biasanya kalau kita buat esai kan ngarahnya udah ke Indonesia, kemudian ngarahnya udah ke dunia internasional gitu inovasinya. Tapi di sini kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dulu nih. Jadi aku pernah ngangkat yang namanya program Desa Bhinneka atau Prodeka, singkatannya Prodeka. Nah, hal semacam itu juga bisa dilombakan loh sebenarnya kayak gitu. Jadi aku waktu itu lombakan di UIN Palembang kalau nggak salah, UIN Palembang, dan waktu itu alhamdulillah mendapatkan juara 2. Padahal yang aku angkat adalah desa, sekelingkup desa yang lingkupnya adalah kecil. Jadi kita harus bisa mencari masalah, karena untuk menemukan sebuah ide dalam esai kita harus mempunyai kepekaan terhadap sosial. Itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Yogi. Karena sudah cukup 3 di sesi pertama, mungkin saya buka lagi sesi kedua. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di form chatnya. Kemudian bisa juga raise hand. Ini ada Lutfia Ahdani, mungkin mau bertanya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, misalnya nih Kak,
kalau kita buat suatu penelitian, otomatis ada suatu pokok permasalahan, yang dimana pokok permasalahan ini otomatis kita carikan solusi. Nah, misal nih Kak, permasalahannya ini adalah pandemi COVID-19, kemudian solusinya itu mungkin dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan banyak mengonsumsi madu, otomatis madu ini adalah objeknya. Nah, pertanyaan saya, ketika kita membuat latar belakang, apakah kita boleh lebih condong ke objek atau harus lebih condong ke permasalahan? Karena biasanya tuh orang membuat latar belakang menggunakan piramida terbalik. Misal, piramida terbalik. Jadi, bolehkah kita lebih condong ke objeknya atau lebih ke permasalahannya atau boleh kedua-duanya? Misal pertama kita bahas permasalahannya dulu, pandemi COVID-19 itu awalnya bagaimana, kemudian keadaannya di Indonesia pada saat ini bagaimana, terus pas akhir atau akhir-akhir dari latar belakang bisa kita singgung sedikit dari objek atau solusi dari penelitian tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ade Lutfia. Jadi Ade Lutfia ini sangat luar biasa, dia asalnya dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, bisa bergabung bersama kita pada malam ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke, luar biasa sekali ya pertanyaannya, menarik juga terkait tadi yang sudah aku bahas terkait dengan latar belakang ya atau masalah. Mungkin memang benar ketika aku tadi bilang ketika presentasi latar belakang ini sebenarnya menjadi permasalahan setiap penulis gitu. Ketika teman-teman mungkin udah punya ide buat gagasan, ketika teman-teman udah punya gambaran terkait dengan gagasan, teman-teman tuh justru malah bingung terkait dengan latar belakang atau pendahuluan yang bakal kita buat seperti apa gitu. Jadi ini sedikit tips dari aku ketika tadi yang dibahas adalah pandemi COVID-19 dan ketika penelitiannya objeknya adalah madu ya, ini misalkan dalam bentuk madu gitu. Nah, kalau terbelakang dari aku sendiri, mungkin ketika kita membahas COVID-19 jangan terlalu berlarut-larut gitu. Jadikan COVID-19 ini sebagai pengantar masalah utamamu saja gitu. Karena di sini fokusnya kamu adalah madu. Ketika tadi dibahas nih, ada nih salah satu adik tingkatku, dia ketika membuat latar belakang ini terlalu dalam COVID-19 gitu. Padahal substansi dari COVID-19-nya ini diambil sedikit saja dalam sampel gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibuat semacam seperti yang tadi adik bilang, aku panggilnya adik aja, piramida terbalik. Nah, itu menjadi masalah utamanya adalah COVID-19 gitu. Masalah COVID-19 itu di Indonesia itu ada berapa? Kalau misalkan esai, menurutku ketika pengen membahas COVID-19 cukup hanya dalam jangka satu paragraf aja itu udah cukup. Nah, di paragraf kedua, kaitkanlah dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena fokus dari penelitianmu adalah kesehatan, karena yang kamu tawarkan tadi adalah madu gitu loh. Jadi fokuskan lagi pada kerucutkan masalah kamu lagi ke masalah kesehatan gitu. Nah, di bawahnya kesehatan, masalah kesehatan itu tawarkanlah madu itu. Jadi kamu cari data nih terkait dengan kandungan yang ada dalam madu, khususnya kandungan yang ada dalam madu yang ada di Indonesia. Bahwasanya pernah ada penelitian serupa yang menyatakan bahwa madu itu mengandung senyawa X, misalkan senyawa X ini bisa mencegah atau menjadikan imunitas tubuh lebih baik. Nah, itu bisa menjadi penawaran produk kamu sendiri. Misalkan ada sebuah inovasi madu yang ingin kamu tawarkan gitu. Inovasi madu apa sih yang bakal kamu tawarkan gitu? Karena tadi ketika imunitas tubuh menurun, yang perlu orang cari adalah madu kamu. Ya gitu. Istilahnya gitu sih. Ya, bagaimana De Lutfia Ahdani dari Madrasah Negeri Kolaka. Jadi dia memang masih adik, masih SMA. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. boleh bertanya satu lagi? Iya, silakan. Kalau dalam abstrak itu, Kak, boleh kita cantumkan citasi atau tidak boleh? Ya, bagaimana dengan Mas Yogi? Apakah pada saat menulis abstrak kita bisa baiknya mencantumkan citasi atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika biasanya nih ya, dari ini menurut pandangan aku sendiri dan juga menurut
yang biasa aku lakukan ketika menulis abstrak. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, mungkin ketika punya pendapat lain boleh banget nanti diungkapkan gitu. Jadi ketika aku menulis abstrak ya, yang tadi tindakan abstrak, biasanya aku mengutip latar belakang sedikit dari latar belakang yang akan aku jadikan latar belakang KTI. Tapi dari aku sendiri memang tetap menyantumkan citasinya. Karena apa, nanti ketika dicek Turnitin itu pasti tanda merah nih, tanda merah dalam artian biasanya kalau Turnitin itu sensitif sekali terkait dengan plagiasi dan lain sebagainya, itu pasti sensitif. Jadi perlu adanya citasi di situ. Karena abstrak juga biasanya masuk dalam Turnitin, karena biasanya yang tidak masuk dalam Turnitin, Turnitin adalah cek plagiasi ya Dek, aku jelasin lagi. Jadi Turnitin ini adalah alat untuk mengecek tingkat plagiasi yang telah kamu lakukan dalam suatu karya gitu. Jadi ketika karya tidak ada citasinya atau tidak diparafrase lagi, biasanya terkena plagiasi lebih banyak gitu. Jadi kalau dari aku, saranku dikasih citasi daripada nanti ada permasalahan di belakang gitu, karena itu mencantumkan karya orang lain dalam karyamu gitu. Baik, terima kasih Mas Yogi. Kemudian ini masih ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya dari Mas Farel dan Mas Farel, perbedaan esai populer dan ilmiah itu seperti apa? Kemudian presentasi, fakta, dan opini dalam esai bagaimana yang pas, misalnya fakta 75 dan opini 25%. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke, dari Mas Farel ya, menarik juga ini terkait dengan perbedaan apa sih yang beda dari esai ilmiah dan juga esai populer gitu. Biasanya untuk esai populer ini hanya deskriptif saja. Jadi untuk esai populer ini mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, tapi dia tidak terlalu membahas terkait dengan gagasan yang ia sampaikan gitu. Beda dengan esai ilmiah. Ketika esai ilmiah ini dalam pembahasan lebih membahas terkait dengan gagasan atau ide yang kita tawarkan dalam suatu permasalahan, maka bedanya di sini adalah esai populer. Esai populer itu hanya membahas deskriptif saja terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam bentuk uraian teks. Itu yang dinamakan dengan esai populer. Nah, untuk presentase fakta dan juga opini dalam esai bagaimana yang pas gitu. Nah, biasanya untuk naskah esai sendiri biasanya untuk presentasenya sendiri itu sekitar misalkan fakta 75 dan juga opini 25. Justru malah ketika adik Farel ini, maksudnya Farel aja lah ya, manggilnya Farel aja, takutnya nanti lebih dewasa gitu. Untuk esai ilmiah sendiri biasanya untuk opini atau pendapat dari penulis itu justru lebih banyak daripada faktanya. Biasanya faktanya itu hanya tertera dalam latar belakang saja. Sedangkan kalau kita ukur latar belakang dari esai itu, kalau dari aku secara efektif biasanya hanya ada 3 sampai dengan 4 paragraf saja. Biasanya masuknya ke situ, faktanya itu semuanya di situ. Tapi gagasannya semuanya adalah dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang penulis semuanya. Yang artinya itu termasuk juga opini penulis, sudut pandang penulis terkait permasalahan, penyelesaian permasalahan yang ia bangun dengan sistematika ilmiah, yang artinya ada step by step yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, ketika aku mau membahas terkait dengan aplikasi nih, misalkan aku jelasin dulu nih aplikasinya apa, tujuannya apa, kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi itu, kemudian fungsi dari masing-masing fitur juga aku jelaskan dalam satu paper itu sendiri. Itu kan merupakan opini penulis ya, atau sudut pandang penulis sendiri. Kemudian ada pihak mana saja sih yang bakal terkait dengan esai yang akan kita bawakan, itu kan juga sudut pandang penulis sendiri gitu. Kemudian strategi implementasi itu juga dari sudut pandang penulis sendiri gitu. Jadi ketika dipresentasikan justru malah faktanya itu sekitar 30 sampai dengan 30% lah faktanya untuk jadi bahan pengantar esai kamu itu sendiri, karena lebih banyak gagasannya daripada latar belakangnya. Seperti itu. Iya, bagaimana tanggapan dari Mas Farel? Kalau nggak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mas Yosi Parubak.
Jadi dia ingin bertanya pada saat mengikuti lomba esai itu biasanya katanya panduannya itu pasti tebal. Kemudian dia sadar bahwa panduan dalam lomba itu penting, akan tetapi rasa ingin membacanya ini kurang. Jadi bagaimana tipsnya? Kalau saya pribadi sebelum kembalikan ke Mas Yogi ya susah sih, karena seorang penulis yang baik berawal dari pembaca yang baik juga. Jadi tidak ada seorang penulis yang malas membaca. Itu yang perlu ditekankan juga untuk Mas Yosi. Kemudian saya kembalikan ke Mas Yogi, bagaimana? Betul sekali Mas Asrullah. Jadi apa yang dibilang Mas Asrul itu benar banget nih. Seorang penulis itu literasinya harus banyak. Itu yang menjadi poin pentingnya. Karena kita tidak mungkin bisa menuangkan esai, kita tidak mungkin bisa menuangkan gagasan dalam sebuah paper kalau kita tidak mempunyai sumber bacaan yang banyak. Itu yang perlu digarisbawahi oleh kita semuanya. Karena kalau kita pengen cari referensi esai, ketika kita pengen cari referensi bacaan, kita pengen istilahnya cari referensi buat tulisan kita juga harus bisa mendapatkan banyak sekali bacaan gitu. Apalagi ketika kita membaca buku panduan lomba saja itu sudah istilahnya malas lah ya. Nah, itu ibaratnya mencari apa ya? Ibaratnya kamu ingin juara tapi kamu tidak ingin berusaha, ibaratnya kayak gitu. Jadi seseorang yang ingin menang dalam sebuah satu Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bagaimana? Bagaimana Mas Yosi? Mungkin cukup. Yang Mas Yosi ini kayaknya kalau enggak ini namanya enggak asing kayaknya sih, junior di kampus sepertinya. Mungkin itu tadi rangkaian kegiatan kita. Mungkin sesi tanya jawabnya kita cukupkan saja. Mungkin terakhir closing statement nih dari Mas Yogi. Mungkin ada? Oke. Kalau closing statement dari aku sendiri, kita menulis bukan untuk semata-mata meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi saja. Karena sebenarnya tulisan kita ini tujuan utamanya adalah menjadi sumber rujukan bagi pemerintah gitu. Kita memberikan gagasan-gagasan, ide kreatif itu tidak semata-mata hanya untuk memenangkan sebuah kompetisi saja, tapi sebaiknya penulis yang baik, penggagas kreatif yang baik adalah ketika idenya itu sudah diimplementasikan dan juga sudah diajukan kepada pemerintah. Karena tujuan kita adalah mahasiswa, kita adalah agent of change bagi bangsa, kita adalah harapan bangsa dapat membawa perubahan melalui karya yang sudah kita buat. Seperti itu Mas Asrul. Baik, terima kasih Mas Yogi. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mungkin kita dulu sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dulu. Cuma sebentar kok. Siapa tahu ini mau cari-cari jodoh atau apa itu. Sekaranglah waktunya. Mau melihat ketampanan Mas Yogi. Minta tolong diaktifkan kameranya. Baik, kita mulai. Mungkin hostnya bisa screenshot ya. Baik, untuk slide pertama kita hitung sama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan untuk kami menyukseskan program kerja dari Forum Studi Ilmiah. Kemudian menyukseskan juga salah satu proker saya di KKN. Jadi ceritanya nih Mas Yogi, aku menyelam sambil minum air juga di sini. Kemudian terima kasih atas kesediaan dari Mas Yogi untuk memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman yang ada di sini. Kemudian teman-teman juga terima kasih sudah hadir pada hari ini.
sebelum kita tutup mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari Forum Studi Ilmiah untuk Mas Yogi. Nah, jadi ini ada sedikit kenang-kenangan dari Forum Studi Ilmiah berupa sertifikat dan ada juga ini plakat, tapi tidak dimunculkan di sini. Mungkin nanti langsung dikirimkan ke alamat Mas Yogi, nanti panitia komunikasi ke Mas Yogi. Mungkin kita ini ya Mas, mungkin sesi foto untuk penerimaannya. Terima kasih banyak Mas Asrul dan juga teman-teman Fosil juga. Saya juga kenal teman-teman Fosil yang dulu juga sama Mas Asrul, sama Mas siapa ya? Aku lupa namanya. Kak Fadil. Ya, Kak Fadil, Kak Aan juga itu saya kenal banget sama orang-orang luar biasa dari Fosil. Terima kasih banget teman-teman Fosil. Ya, kami juga ini mengucapkan terima kasih banyak. Di sini juga mungkin ada ketua umum saya di Forum Studi Ilmiah. Mas Yogi bilang baru 8:30. Di sini sudah 9:30, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Yogi. Kami tunggu ini, kami dari Fosil menunggu kedatangan Mas Yogi di Makassar untuk tempat tidur dan lain sebagainya. Jangan pusing lah kalau di Makassar. Insya Allah kami bersedia untuk ini, untuk jadi istilahnya sepupunya Mas Yogi, sepupu jauh. Baik, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berpikir dengan otak, berkarya dengan pena, berjaya dengan tindakan. Teman-teman bisa keluar kalau ini. Makasih materinya, Kak. Iya, sama-sama. Jangan bosan masuk ke kelasnya Fosil ya. Siap, Kak. Mas Yogi kemarin aku lihat ini loh. Mas Yogi beli motor hasil lomba ya. Debak. Keren-keren. Bukan, Bang. Bukan. Sangat luar biasa. Bah, saya kemarin tuh kaget. Mas Yogi beli motor hasil lomba kayaknya ini. Terima kasih banyak, Mas. Ya, itu Ihsan Maulana, ini ketua umum kami di Forum Studi Ilmiah, Mas. Salam kenal Mas Ihsan. Kapan-kapan main ke UNES ya, Mas. Nanti di Siap. Semarang Jawa apa ya, Mas Yogi? Gimana, Mas Asrul? UNES Jawa apa ya, UNES? Jawa Tengah, Mas. Jauh ya. Saya mau nanti bulan 10 ada program magang 1 semester di ini Jawa Timur. Cobalah nanti main-main ke Semarang, Mas. Nanti disambut teman-teman. Insya Allah kalau ada waktu, Mas. Keren Kak Icang. Saya izin live dulu ya teman-teman karena ada urusan lain. Mohon izin untuk live terlebih dahulu. Ya Mas. Terima kasih banyak. Siap. Makasih banyak, Mas. Kayaknya Mas Yogi ini mau latihan presentasi lagi ya. Sangat banyak lombanya. Oke, saya juga izin pamit. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ada Lupna, Andi Anugrah yang diwakili oleh Radia. Makasih. Iya Radia, iya. Makasih Abang Asrul. Betik kita